Good day, everyone. How are you doing? I hope you are doing good and still healthy. So, Miss Denise, good. Welcome back to Miss Denise video. This is the video of week 2. We are going to discuss several things, several topics. The topics is about staying healthy and how to keep our environment clean, especially the school environment. This is the topics in theme 4. Now, we are going to discuss some topics in this week. Yang pertama, ciri-ciri lingkungan bersih dan lingkungan kotor secara khusus di sekolah. Yang kedua, mengidentifikasi bangun datar dan juga belajar perkalian. Tetap ya, perkalian misalkan terus ulang sampai kalian tidak usah menghitung lagi sampai melekat. Nah, yang ketiga, kita akan belajar civics, bersatu dalam keragaman di sekolah, United Diversity. The fourth one is CAC, Culture and Craft. It's about natural material and unnatural material. And the last one is English, still about clothing. Okay, without any further ado, let's welcome and let's move to the first topic, which is bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Nah, lingkungan kalian, terutama lingkungan tempat tinggal kalian itu termasuk lingkungan bersih atau lingkungan kotor? You can describe. Nah, kalian bisa tentukan setelah melihat beberapa hal. Lingkungan bersih itu ciri-cirinya tidak ada sampah dan rapi. Kemudian tidak ada genangan air. Nah, di sini ada bacaan tentang membuang sampah di tempatnya. Jadi, lingkungan bersih adalah lingkungan yang sampahnya tidak berserakan. Jadi, dikumpulkan di tempat sampah, kemudian dibuang ke pembuangan sampah. Setelah itu, ada juga tentang genangan air. Nah, genangan air itu sebenarnya berbahaya loh. Itu bisa jadi tempat bertelurnya nyamuk-nyamuk. The mosquito is giving birth there. Jadi, telur-telur dan jentik-jentik nyamuk itu bersarang dia di genangan air. That's why if you find out some water inside the can or maybe the bowls in your house, please clean it up because it will be dangerous for you. Nanti bisa menjadi sarang nyamuk. Nah, nyamuk itu juga akan menyebabkan penyakit, contohnya demam berdarah dan malaria. Jadi, yang utama untuk menuju sehat itu adalah lingkungan kita juga harus bersih. I hope you get it. Let's move to the next topic. Now, in here, we are going to learn several words or vocabularies related to environment, mengenal kosakata yang berkaitan dengan lingkungan, terutama alat-alat yang kita gunakan untuk membersihkan lingkungan. Yang pertama, kita punya kemoceng. Apa itu kemoceng? Nah, in here, look at the slide. Kemoceng artinya pembersih debu. Di rumah kalian ada kemoceng tidak? Ditunjukkan contoh kemoceng ya. This one is kemoceng. Okay, feather duster. Bahasa Inggris we say feather duster. Okay, the second one, kain pel. Of course you know what is kain pel. It's moving cloth. Moving clothes, and artinya adalah kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Jadi kita pakai kain pel untuk membersihkan lantai. Berbeda dengan lap tangan ya. The next one is vas. Vas adalah tempat bunga. Jadi vas itu fungsinya untuk mempercantik ruangan dan memperindah ruangan, apalagi diisikan bunga-bunga yang segar. The last one is sekop. Pernah lihat sekop nggak? Okay, spade in English. Skop adalah alat penggali atau pencedok tanah dan pasir. Ada yang pernah membuat sandcastle? Kalau pernah, pasti kalian pakai skop untuk menggali dan mengumpulkan pasir. Ya kan? Okay, next. Nah, the next topic is math. Okay, welcome to the next
next topic, which is math. Kita akan mengidentifikasi bangun datar. Nah, bangun datar kemarin Miss Dini sudah jelaskan beberapa ya. Kemudian kita akan lanjut. Ada beberapa bangun datar lagi yang Miss belum jelaskan. Sebelum itu, mari kita ulangi beberapa bangun datar yang sudah kalian pelajari. Nah, bangun datar yang sudah dipelajari ada apa? Kita sebutkan satu-satu. Segitiga, persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Wow, ada 7. Dan lingkaran 8. Nah, di sini selain bangun datar yang memiliki 3 sisi dan 4 sisi, kita juga punya bangun datar yang memiliki 5 sisi dan 6 sisi. Nah, di sini ada bangun datar yang memiliki 6 sisi, yaitu paving block atau bisa disebut cone block. Di ini bisa dilihat di halaman rumah kalian. Ada nggak yang halaman rumahnya memakai cone block seperti ini? Pasti ada. Nah, cone block ini adalah segi berapa? Nah, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia adalah segi 6. Kalau digabungin menjadi bentuk yang indah seperti ini. Oke, ini adalah cone block di rumahnya Anita. Dia memakai cone block. Mari kita identifikasi bangun segi 6. Nah, segi 6 itu punya 6 sisi, of course, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Berapapun sisinya, segitu sudut dan titik sudutnya. Selain bentuk cone block, segi 6 juga ada bentuk-bentuk lain, seperti contoh nomor 2 ini. Dia tidak seperti cone block, tapi sisinya ada 6 loh. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, the next one, this is also segi 6. Ada 6 sisi walaupun bentuknya berbeda. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, segi 6. Sekarang kita ke segi 5. Wow, ada segi 5 juga ternyata. Segi 5 of course punya 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Ada segi 5 yang berbentuk seperti ini. Nah, ini bentuk yang simetris. Dan ada juga yang bentuknya seperti ini. Sama-sama 6 sisinya, tapi bentuknya sedikit berbeda. Dan yang ketiga, ada juga yang bentuknya seperti ini. Okay, I hope you get it. Next, we are going to learn about the pattern of the shapes, 2D shapes. Kita akan belajar pola bangun datar. Mari kita lihat bangun datar yang berwarna-warni ini. Bisa tidak kalian menentukan polanya? Apa sih itu pola, Miss? Pola itu merupakan urutan-urutan bangun datar. Misalnya, Miss kasih contoh. Ada di sini, mari kita sebutkan bangun datar yang ada di sini. Persegi, segitiga, lingkaran. Persegi, segitiga, lingkaran. Nah, pengulangan bangun datar ini atau pola bangun datar ini adalah persegi, segitiga, lingkaran. Jadi, polanya adalah persegi, segitiga, lingkaran. Begitupun pola selanjutnya pasti mengulang dari persegi lagi. Jadi, dilanjutkan persegi, segitiga, lingkaran. Lagi sekali, persegi. Jadi, selanjutnya adalah iya, betul sekali, segitiga dan lingkaran. Itu pola. Jadi, kalian harus dapat satu pola. Jadi pola bangun datar ini adalah persegi, segitiga, dan lingkaran. Begitu seterusnya berlanjut berulang-ulang. Persegi, segitiga, lingkaran. Persegi, segitiga, lingkaran. Nah, tidak hanya ini saja pola bangun datar. Ada kadang pola bangun datar yang menyebutkan persegi panjang, lingkaran, segitiga, persegi panjang, lingkaran, segitiga. Oke, I hope you get it everyone. Next, kita belajar tentang bersatu dalam keragaman di sekolah. Contohnya, kalau di sekolah kita mengerjakan tugas kelompok, membuat prakarya bersama-sama, berolahraga bersama, membereskan kelas bersama.
bersama dan bermain bersama merupakan contoh bersatu dalam keragaman yang terjadi di sekolah. Oke? Sikap-sikap yang dapat mewujudkan persatuan di sekolah tentunya adalah sikap-sikap yang baik seperti menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksakan kehendak, terus minta maaf kalau salah, adil sama teman, dan juga mau berbagi dan membantu teman. Oke? Manfaatnya, kita akan punya banyak teman kalau kita mau bersatu dan bekerja sama. Kita juga akan, pekerjaan juga akan selesai dengan cepat, dan juga kita akan rukun dan tentram di sekolah. Oke? Oke, next. Ciri-ciri bahan alam dan bahan buatan. Ciri-cirinya kalau bahan alam itu terbuat dari alam, misalnya daun-daunan, bebatuan, pasir, tanah yang bisa dijadikan prakarya. Tapi bahan alam biasanya mudah rusak dan tidak awet. Kemudian kalau bahan buatan, ciri-cirinya yaitu biasanya tahan lama meskipun tidak diberi pengawet. Contohnya bahan buatan yaitu kertas, besi, kemudian lain sebagainya yang terbuat dari pabrik terlebih dahulu. Plastik yang bisa dijadikan prakarya. Oke, next kita akan belajar English. Wow, di sini there are some clothing that I already provided before. You already learned some clothes yang sudah kalian pelajari. There are dress, you already learned, shirt, shoes, t-shirt, skirt, and shorts. Nah, there are 4 more clothes. First one, socks. Let's say socks. Socks. Okay, jacket. Jacket. You, and then yang belum kalian pelajari yaitu this one, trousers. Okay. Please repeat after me. Trousers. Trousers. Nah, they are the same with pants. You can say pants, you can say trousers. Next, jumper. Let's say jumper. Jumper. It looks the same with sweater. Okay, sweater and jumper. Okay, we are going to use the pronoun or the subject pronoun of sorry, it's not subject. We are going to learn about she and he. The use of he and she. Kata ganti orang ketiga. Okay, remember. He for boys, she for girls. Okay, there are 2 people here, the boy and the girl. Let's talk about this. Nah, we are going to ask, what is the boy wearing? Okay, how to ask? Misalnya kalian sedang you are with your friends talking each other. For example, Miss Mimi and Miss Julie is talking, and then we see someone pass. So the boy is passing by in front of me. So Miss Dini will ask Miss Julie, Miss Julie, what is he wearing? What is he wearing? What is he wearing? Okay. What is he wearing, Miss Julie? Kebetulan Miss Julie-nya tahu, so Miss Julie will say, he is wearing a green t-shirt, brown shorts, and blue and white shoes. Okay. Remember, kalau ada 2, we put S at the back, like shoes, like shorts, kakinya 2, kita isi S di belakangnya. Next, how to ask the girls? We say, what is she wearing? What is she wearing? So we say, she is wearing a white shirt, a blue skirt, white socks, and blue shoes. Okay. If you have any question, let's discuss the question in the Zoom meeting. Okay? Thank you, everyone. See you in the next video. Bye-bye.